Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Leonardo Samosir dengan NIM 2005020032. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video kali ini adalah pemenuhan tugas mata kuliah kepemimpinan yang diajar ataupun dosen pengampu Bapak Jamhur Koto. Slide selanjutnya. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu komponen penting dalam sebuah organisasi yang berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin untuk mempengaruhi anggotanya dalam hal bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan bisa juga diartikan sebagai proses saling mempengaruhi antara pemimpin dengan anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya, kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Gors Ersteri tahun 1972, kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menurut Ralph M. Stockdale dalam Sutarto tahun 1998, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka menetapkan dan mencapai tujuan. Ketiga, menurut Sutarto tahun 1998, kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, pengertian kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional adalah suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawaannya, dan situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini menyarankan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnosis dalam perilaku manusia. Yang selanjutnya, pengertian lingkungan organisasi. Menurut Stoner dan Freeman tahun 1996, memberikan pengertian lingkungan organisasi sebagai lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi baik langsung maupun secara tidak langsung terhadap organisasi. Lingkungan organisasi tidaklah statis namun bersifat dinamis dan kompleks. Sedangkan lingkungan perusahaan menurut Basu Swatha tahun 1991 adalah keseluruhan dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan baik organisasi maupun kegiatan. Dan selanjutnya, lingkungan organisasi meliputi ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini adalah lingkungan yang berada di luar organisasi, saling mempertukarkan sumber dayanya dengan organisasi tersebut dan tergantung satu sama lain. Perusahaan yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan perusahaan. Adapun beberapa hal yang termasuk dalam lingkungan eksternal organisasi ada 4, yaitu yang pertama politik, yang kedua hukum, yang ketiga teknologi, yang keempat sumber daya alam, dan yang terakhir sosiologi. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara langsung memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Faktor-faktor intern yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi antara lain yaitu ada yang pertama perusahaan kebijakan pemimpin, yang kedua perubahan tujuan, yang ketiga pemekaran atau perluasan wilayah operasi organisasi, yang keempat volume kegiatan yang bertambah banyak, yang kelima tingkat pengetahuan dan keterampilan dari para anggota organisasi, yang keenam sikap dan perilaku dari para anggota organisasi, dan yang ketujuh berbagai macam ketentuan atau peraturan baru yang berlaku dalam organisasi. Sekian penjelasan dari saya tentang materi kepemimpinan. Saya Leonardo Samosir.